Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi dari minggu sebelumnya. Sekarang kita akan bahas tentang beberapa distribusi kontinu. Ya, jadi materi yang akan dibahas hari ini itu akan mengulas sedikit materi sebelumnya. Kemudian kita akan bahas distribusi uniform kali ini dalam bentuk kontinunya. Kemudian distribusi beta yang sering dipakai sebagai ekstensi dari distribusi binomial maupun Bernoulli, dan distribusi Gaussian atau distribusi normal. Kita akan taruh lebih banyak porsi untuk distribusi Gaussian di pertemuan kali ini. Jadi kita akan mengulas dulu materi yang sebelumnya. Jadi dari ekspektasi untuk random variable yang kontinu dan variansinya, ya. Jadi kalau ekspektasi, kalau kita ingat di pertemuan sebelumnya selalu kita bicara ekspektasi dari random variable x itu adalah sum over x, kemudian x dikalikan dengan px. Nah, ketika kita bicara random variable yang sifatnya kontinu, atau bacak yang sifatnya kontinu, maka sum ini berubah menjadi integral, ya. Dan karena untuk semua nilai yang mungkin, berarti dari minus tak hingga sampai tak hingga. Integral x px dx. Itu ya, kurang lebih seperti itu gambarannya. Kemudian variansinya bentuknya akan tetap sama, yaitu ax kuadrat dikurangi dengan ax dikuadratkan. Ya, yang perlu diperhatikan biasanya adalah bagian ax kuadrat ini yang harus dihitung terlebih dahulu, karena yang di belakang itu sifatnya sama seperti ekspektasi yang di atas, kemudian dikuadratkan. Ya, pembuktiannya bisa dilihat lagi di materi yang sebelumnya atau bisa dikerjakan lagi sebagai latihan. Nah, untuk distribusi uniform, kita perlu melihat sekali lagi tentang bentuk distribusi uniform untuk random variable yang sifatnya kontinu, atau continuous uniform random variable. Ya, salah satu contoh pemakaiannya itu adalah di replenishment lead time. Replenishment lead time ini adalah waktu yang dibutuhkan dari pertama kali di request sampai barangnya bisa di stok di gudang. Contohnya seperti itu ya. Nah, ini biasanya diasumsikan terdistribusi uniform. Jadi misalnya kita memesan suatu barang untuk dimasukkan ke dalam gudang, maka ya kira-kira waktunya sekitar 3 sampai 5 hari lagi gitu misalnya. Seberapa yakin gitu dalam 3 sampai 5 hari rentang waktunya, apakah pagi, siang, sore, malam, nggak tahu. Kita menganggap semuanya sama kemungkinannya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi bukan satu titik lebih mungkin daripada yang lain, karena kalau tahu sebetulnya untuk pengiriman barang ya bisa sepanjang hari, bisa pagi, bisa sore, bisa malam gitu. Ya, jadi kita mengasumsikan waktu pengirimannya itu mengikuti distribusi continuous uniform. Ya. Nah, untuk ubah acak seragam ini atau uniform random variable, terutama untuk yang sifatnya kontinu, sebetulnya bentuknya sama seperti yang discrete. Jadi semuanya nilainya sama peluangnya dalam interval tertentu. Cara penulisannya juga sama, gitu ya. X mengikuti distribusi uniform dengan variabel dengan parameter alfa dan beta. Itu kadang ditulis sebagai A dan B. Dan sekali lagi ini sifatnya bisa discrete maupun kontinu. Nah, PDF-nya kalau biasanya di discrete random variable, kita pakai istilahnya PMF atau probability mass function. Di continuous random variable yang kita pakai istilahnya adalah PDF atau probability density function gitu ya. Jadi density itu terjemahannya adalah, kalau di bahasa Indonesia kadang bisa disebut sebagai kerapatan atau massa jenis gitu ya, density. Tapi intinya kurang lebih sama gitu. Nah, kenapa dia jadi pakai density? Karena nanti kita lihat di continuous random variable ya nilainya real gitu. Jadi kita tidak bisa memecah-mecahnya menjadi blok-blok seperti pada kasus discrete. Gitu ya. Nah, PDF-nya itu adalah sama 1 per beta minus alpha. Kalau diingat untuk yang discrete itu sifatnya PMF-nya adalah 1 per beta minus alpha plus 1. Ini untuk yang discrete ya. Ini untuk yang discrete. Nah, versi continuous-nya dia menjadi 1 per beta minus alpha saja. Kenapa? Karena kalau dalam kasus continue dia sudah mencakup semua nilainya antara alpha sampai beta. Sementara kalau kita pakai beta minus alpha plus 1, itu alfanya biasanya tidak masuk ke dalam perhitungan. Gitu kira-kira ya. Dan dia zero otherwise. Jadi supportnya atau nilai yang punya probabilitas distribusi uniform yang continue itu adalah antara alpha sampai beta.
gitu ya. Nah, contohnya kira-kira seperti ini. Kalau misalnya kita punya gambar seperti ini, jadi anggaplah kita mau menebak waktu suatu pesawat akan mendarat gitu ya. Kita nggak tahu nih kira-kira berapa. Anggaplah antara 0 sampai 30 menit semuanya uniform gitu. Jadi pesawatnya bisa mendarat sekarang atau mungkin 1 menit lagi atau mungkin 2,5 menit lagi atau mungkin 20 menit lagi, 27 menit lagi, kita nggak tahu gitu. Dan kalau diperhatikan waktu itu kan sebetulnya continuous ya gitu. Jadi bisa 1 detik lagi, 1,1 detik lagi, 1,157 detik lagi gitu dan seterusnya gitu. Ya, yang jelas yang kita bilang di sini adalah dari 0 sampai 30 menit lagi waktunya dia mendarat. Yang pertanyaannya sekarang adalah berapa probabilitasnya pesawat mendarat ada di antara 25 sampai 30 menit. Kalau dilihat dari sini sebetulnya cara paling gampang adalah interpretasinya, oh berarti ini ada sepertiganya gitu ya. Ini tinggal digarisin saja gitu kan. Yang kita mau cari adalah peluangnya. Kalau dalam integral nanti ini akan berhubungan dengan integral, yang kita cari sebetulnya adalah luas area di bawah kurvanya. Dan kalau diperhatikan, ini 20 sampai 30 itu adalah sepertiga tadi. Kita belum selesai ya, tadi belum selesai. Ini adalah sepertiganya, maka 25 sampai 30 itu adalah setengah dari sepertiganya gitu ya, atau seperenam. Jadi peluangnya sebetulnya kalau melihat grafiknya saja, peluang pesawatnya mendarat antara 25 sampai 30 menit lagi itu adalah seperenam. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi ini sama sebetulnya semuanya peluangnya. Kalau kita bagi 25 sampai 30 menit itu seperenam. Kalau kita kecilin lagi waktunya, mungkin nanti lebih kecil lagi gitu dan seterusnya sampai limit nanti nilainya, selisihnya ya atau difference-nya D-nya mendekati 0. Ini yang kita mau cari nanti ya pada dasarnya. Nah, makanya ketika dia sudah menjadi sekecil mungkin, itu sudah menjadi integral nanti yang kita cari ya rentangnya. Kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa PDF di satu titik bisa 1 nilainya. Ini yang kita perlu perhatikan. Jadi ingat bahwa yang kita cari itu integral antara minus tahingga sampai tahingga, fx dx gitu ya. Fx itu PDF-nya tadi. Sama dengan 1, sehingga luas area di bawah persegi panjang ini harus bernilai 1. Kalau kita kembali ke kasus yang tadi, kalau misalnya kita tanya berapa peluangnya, nilainya antara 25 sampai 30 gitu misalnya. Berarti ini yang kita mengubah dari integral yang tadinya minus tahingga sampai tahingga, dia menjadi antara 25 sampai 30 saja gitu dari fx dx. Nah, fx-nya apa? Fx-nya adalah contoh yang tadi lagi. Kalau kita lihat fx-nya adalah 1, nilainya 1 per beta minus alfa untuk yang terdefinisi gitu ya. Dan di sini kasusnya adalah 0 sampai 30, berarti ini 1 per 30 nilainya fx-nya. Jadi yang kita mau cari sebetulnya adalah integral 25 sampai 30 untuk 1/30 dx. Ya, atau kalau di sini kasusnya adalah x per 30 kemudian dari 25 sampai 30. Kalau kita lihat berarti ini 30 dikurang 25 per 30 atau ini adalah 5 per 30. 30. 5 per 30 atau seperenam ya. Ini perhitungan benarnya yang tadi itu kira-kira seperti ini. Nah, kalau kita integralkan, kalau ini dilihat, karena PDF-nya tadi adalah 1/30, kalau ini kita ubah dari bukan 25 sampai 30, tapi integral dari, karena yang terdefinisi antara 0 sampai 30, gitu ya, ini adalah sama 1/30 dx, berarti kan ini berubah menjadi 30 dikurang 0 per 30 gitu ya, gampangnya. Kita percepat saja, jadi ini 30 per 30, atau sama dengan 1. Ya. Ingat bahwa jumlah dari semua nilai yang mungkin untuk probabilitas itu harus sama dengan 1. Ya, kalau kasusnya di sini. Nah, jadi luas area ini, yang persegi panjang ini, yang di bawah kurvanya, itu harus sama dengan 1. Gitu. Kalau kita lihat cara menghitungnya yang lain sebetulnya adalah kita bisa melihat ini sebagai ke kanan, ini sebagai panjangnya, ya kan persegi panjang. Kanannya adalah 30 panjangnya. Kita lihat tingginya tadi berapa? Tingginya ini adalah nilai PDF-nya. Yang PDF yang kita tahu tadi bahwa nilainya adalah 1 per 30 karena tadi PDF-nya adalah 1 per beta minus alfa gitu ya. Fx
Itu nilainya adalah 1 per beta minus alfa atau 1 per 30 dikurang 0 ya. Ini 30 sampai 0. Berarti ini 1/30. Ya, jadi 30 kali 1/30 atau nilainya 1. Gitu ya. Ini kan luas persegi panjangnya. Nah, perhatikan bahwa kalau misalnya saya mengubah nilainya yang tadinya 30 menit, ya terdefinisinya antara 0 sampai 30 menit, saya ubah, ya, saya perkecil nilainya menjadi, saya misalnya 4 menit, maka apa yang harusnya berubah? Yang kita harus tahu adalah kalau kasusnya panjang kali lebar ya, ini anggaplah ini misalnya panjangnya gitu ya, ini panjangnya, kemudian ini adalah lebarnya gitu ya. Yang kita tahu tadi panjang kali lebarnya itu harus sama dengan 1. Sementara kalau misalnya panjangnya saya perkecil, ya panjangnya diperkecil, P diperkecil, gimana caranya supaya panjang kali lebarnya tetap sama dengan 1? Caranya adalah L-nya yang diperbesar gitu. Jadi kalau P-nya diperkecil, maka L-nya harus diperbesar. Dengan demikian kita akan mendapatkan bahwa luas permukaannya, ya luas permukaan di bawah kurva ini itu akan tetap 1. Ya, artinya yang tadinya tingginya adalah 1/30 karena panjangnya adalah 30, ini panjangnya tadi, ini lebarnya gitu misalnya, atau tingginya terserah, adalah 30 kali 1/30, maka kalau kita mengubah P-nya sama dengan 4, jadi 4 dikali dengan L atau tingginya tadi boleh harus sama dengan 1, maka lebarnya sama dengan 1/4 gitu ya. Nah, kalau di sini dilihat tingginya aja udah jadi 1/4, sementara ini 1/30, artinya kan lebih besar daripada yang tadi atau lebih tinggi dari yang tadi. Dia dari kasus yang sebelum ini. Nah, kalau kita perkecil lagi intervalnya gitu ya, waktu mendaratnya bukan 0 sampai 30, tapi asumsinya kita ubah misalnya menjadi 2 menit, maka harus lebih tinggi lagi gitu. Kalau dia lebih tinggi lagi, dengan cara tadi tujuannya supaya luas permukaan di bawah kurvanya itu menjadi 1, ini 1 kan, setengah dikali dengan 2 atau 1. Kalau kita perkecil lagi gitu ya, jadi setengah menit, maka tingginya harus 2. Ya, ini yang mungkin sedikit berbeda atau mungkin membingungkan dibandingkan dengan yang diskrit. Kalau di kasus diskrit, ketika kita bicara PMF, ini semuanya itu nilainya antara 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Atau, sorry, lebih tepatnya adalah P of X itu kurang dari sama dengan 1, kurang dari sama dengan 0. Ini kalau kasusnya diskrit. Sebenarnya di continue pun dia tetap berlaku gitu. Peluangnya harus antara 0 sampai 1, tapi setelah kita melakukan integrasi gitu ya atau diintegralkan. Kalau kasusnya continue, dia tetap berlaku peluang dari X itu antara 0 sampai 1, tapi karena sekarang kok kita lihat ada tingginya, jadi Fx, makanya ada istilahnya Fx tadi gitu. Bukan Px lagi, tapi Fx di sini untuk menggambarkan bahwa probability density function itu nilainya bisa jadi lebih besar sama dengan 0 dan dia tidak dibatasi oleh 1 gitu. Ya, jadi bisa bahkan lebih besar dari 1 gitu. Barulah nanti dari Fx ini ketika kita mencari dalam interval tertentu, dia berubah menjadi, dia akan memenuhi syarat yang di atas. Ya, kurang lebih kira-kira seperti itu. Semoga cukup tergambarkan sampai sejauh ini kenapa Fx-nya bisa lebih besar dari 0 atau PDF-nya bisa lebih besar dari 1 gitu. Alasannya itu tadi gitu. Karena kalau kita integralkan antara nilai yang terdefinisinya atau support-nya tadi, dia baru nanti bernilai 1 gitu. Tapi untuk mencapai 1 itu bukan berarti tingginya harus atau PDF-nya harus di bawah 1, nggak harus gitu. Karena bisa jadi kalau ini yang perkecil, maka PDF-nya jadi harus lebih tinggi supaya nilainya jadi 1. Ya, so kira-kira seperti itu. Nah, yang perlu diketahui lagi kalau untuk distribusi uniform continue, ekspektasinya adalah alfa plus beta per 2, variansinya adalah beta minus alfa kuadrat per 12. Ya, jadi kalau ekspektasinya dari X, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kasusnya adalah ini integral dari minus tahingga sampai tahingga untuk X, Fx, dx. Begitu. Berarti ini karena hanya terdefinisi antara alfa, ini hanya terdefinisi antara alfa sampai beta, gitu ya. Kemudian ini X, nilai PDF-nya tadi adalah beta minus alfa dx, berarti ini akan berubah menjadi X kuadrat per 2 dikali dengan beta minus alfa gitu ya. Ini kan integral kan.
kemudian dia dari alfa sampai beta. Berarti ini adalah beta kuadrat dikurang alfa kuadrat dibagi dengan 2 beta minus alfa. Gitu kan? Nah, beta kuadrat minus alfa kuadrat ini bisa dipecah, ini jadi beta minus alfa, kemudian beta plus alfa. Ya, dibagi dengan 2 beta minus alfa. Ini dicoret, berarti sisanya adalah alfa plus beta per 2. Ya, seperti yang di atas. Kira-kira seperti itu ekspektasinya. Dengan cara yang sama, kita nanti harus hitung ekspektasi untuk X kuadrat. Gitu ya. Jadi yang bagian ini X-nya diubah menjadi X kuadrat, baru nanti kita bisa hitung variansinya kira-kira seperti apa. Dan kita akan dapat nilainya adalah beta minus alfa kuadrat per 12. Oke, so seperti itu. Nah, berikutnya kita bahas tentang distribusi beta. Kalau di distribusi beta, saya akan mulai dengan contoh kasus dulu. Misalnya kita punya 2 contoh seperti ini, ya, 2 coffee shop lah. Gitu. Ada 2 warung kopi, kalian mau menentukan mau datang kemana nih, gitu. Lihat aja dari Google Maps, gitu ya. Yang kiri adalah suatu coffee shop di daerah, anggaplah di daerah yang sama, gitu ya. Jadi yang di sebelah kiri itu coffee shop-nya dapat 4,5 bintang rata-ratanya dari 1020. Sementara yang di kanan itu 4,6 bintang, tapi cuma dari 18. Mana yang lebih dipercaya? Mana yang lebih kita pilih? Secara intuitif, biasanya kita akan milih yang kiri. Kenapa? Walaupun nilainya 4,5 rata-ratanya, jadi lebih kecil dari yang kanan, tapi yang mereview lebih banyak, ada 1.000 orang. Sementara yang kanan hanya ada 18 orang. Sorry. Ya, jadi meskipun beda sedikit, tapi ternyata maksudnya bintangnya lebih kecil yang sebelah kiri rata-ratanya, tapi karena yang mereview lebih banyak, kita lebih yakin. Nah, terus bagaimana caranya memodelkan ini gitu kepada komputer gitu. Komputer kan nggak ngerti kalau ngelihat rata-rata doang, yang dilihat itu hanya bintang berapa on average gitu. Yang kiri 4,5, yang kanan 4,6, berarti yang lebih tinggi yang kanan, harusnya yang direkomendasikan sebelah kanan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya ternyata ini bukan 1020 banding 18, misalnya ini 180, kira-kira mana yang lebih dipilih? Yang kanan atau yang kiri? Kalau misalnya saya ubah ini bukan 180, tapi ini misalnya 500 gitu misalnya yang sudah mereview, mana yang akan dipilih kalau yang kiri 4,5, yang kanan 4,6 tetap rata-ratanya? Kan berubah gitu ya. Nah, tidak ada garis tegas yang bisa memisahkan kapan kita harus yang milih yang kiri atau milih yang kanan gitu berdasarkan rata-ratanya dan 500. Kalau misalnya ini saya ganti, ini bukan 4,5 tapi ini saya misalnya 3,8, sementara yang kanan 4,6 gitu ya. Jadi 1.000 tetap tapi 3,8 rata-ratanya, yang kanan 4,6 tapi cuma dari 18. Mana yang perlu kita pilih? Mana yang akan lebih kita pilih? Jadi bagaimana memodelkan uncertainty ini, itulah yang dapat kita lakukan dengan menggunakan beta distribution, ya. Jadi kalau kita lihat yang kita ingin masukkan sebetulnya dalam pemodelan kita adalah unsur ketidakpastiannya, gitu ya, atau uncertainty-nya, istilahnya seperti itu. Nah, beta distribution membantu kita memodelkan hal ini. Gitu. Jadi kalau kita mau merepresentasikan keluaran dari persentase atau proporsi, itu kita bisa menggunakan distribusi beta. Artinya karena dia hanya persentase atau proporsi, jadi memasukkan uncertainty terhadap persentase atau proporsi, maka nilai yang disupport aslinya itu hanya antara ini 0 sampai 1 ya, atau 0 sampai 100%. Persentase proporsi kan selalu begitu ya tadi. Nah, distribusi beta ini sebetulnya nanti berguna untuk prior probability. Kalau kita bicara Bayesian statistics, distribusi beta ini cukup sering dipakai sebagai prior probability-nya untuk distribusi binomial atau Bernoulli. Gitu ya. Ada yang nanti disebut sebagai conjugate prior. Gitu. Tapi nggak usah terlalu dipusingkan si conjugate prior ini. Ya, ini materi yang lebih advance. Cuman kalau kalian mau baca-baca silahkan. Tapi intinya distribusi beta ini dipakai untuk memodelkan. Jadi kalau biasanya cuman berapa peluangnya koin ini mengeluarkan head misalnya, itu 0,8 gitu. Sekarang tidak lagi seperti itu, tapi ya mungkin dia 0,8, mungkin juga 0,6, mungkin juga 0,4, mungkin juga 0,9 gitu dengan probabilitasnya masing-masing gitu. Jadi bukan hanya satu nilai, atau istilahnya bukan hanya point estimate, tapi
dia dimodelkan dalam bentuk probabilitas. Jadi probability of probability, kira-kira seperti itu. Nah, kalau dilihat bentuknya, PDF-nya dari distribusi beta itu adalah ini, ya, yang di bawah ini, gamma alpha plus beta, kemudian gamma alpha, gamma beta. Kalau dilihat gamma alpha plus beta fungsi ini namanya fungsi gamma, ya, fungsi gamma function. Kalau dicari di Wikipedia, fungsi gamma itu sebetulnya cara kerjanya itu mirip sekali seperti faktorial. Ya, jadi kalau misalnya kalian punya n faktorial, ini kan sama dengan n dikali dengan n minus 1 faktorial gitu ya. Bisa dilihat seperti ini. Nah, gamma juga sama gitu. Kalau kita punya gamma n, jadi misalnya ini akan sama dengan n gamma n minus 1. Jadi bentuknya mirip seperti faktorial. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, sebetulnya fungsi gamma ini adalah ekstensi dari fungsi faktorial kalau misalnya kita bicara kasusnya bilangan real gitu. Jadi pernah nggak nyari 3,5 faktorial itu apa? Gitu? Nggak pernah diajarin kan mungkin gitu, karena yang kita tahu 3 faktorial gitu, misalnya 3 kali 2 kali 1. Gitu. Atau 2 faktorial kita tahu 2 kali 1. Gitu. Tapi 3,5 faktorial apa? Gitu. 3,5 kali 2,5 kali 1,5 kan nggak gitu. Ya. Nah, ekstensinya itu ternyata menggunakan fungsi gamma ini. Ya, bentuk faktorial kalau kita cari realnya itu dengan fungsi gamma. Sehingga kalau kita mau lihat bagian yang ini sebetulnya mirip seperti n choose k gitu. Jadi dari n kita pilih k gitu ya. N choose k. Ini tuh sebenarnya mirip seperti n choose k-nya dalam binomial gitu. Jadi kalau kita ingat bentuk distribusi binomial itu n choose k, kemudian nanti adalah theta-nya, peluang suksesnya berapa? Ini adalah k. Jadi sukses yang kita mau cari. Kemudian 1 minus theta, peluang gagalnya dikali dengan n minus k. Gitu. Jadi sebetulnya interpretasinya adalah yang bagian paling depan itu seperti n choose k-nya atau kombinatoricsnya, kombinatorinya. Yang ini adalah peluang suksesnya, jadi x a minus 1, karena x tadi antara 0 sampai 1 ya, itu probabilitas suksesnya. A adalah jumlah suksesnya, ya, A sama dengan suksesnya, kira-kira seperti itu. B-nya itu adalah gagalnya. Ya, ini kan B minus 1 atau N minus K, sama jumlah gagalnya berapa. Jadi distribusi beta itu sebetulnya bisa dilihat sebagai probabilitas dari probabilitas. Karena ini kita mau mencoba memodelkan peluang suksesnya. Nah, terus dari sini apa sih yang kita mau lakukan sebetulnya? Yang kita mau lakukan adalah karena distribusi beta bisa seperti ini bentuk PDF-nya, gitu ya. Jadi mau kalau alfanya 2, betanya 2, dia begini gitu. Artinya yang paling mungkin adalah setengah probabilitasnya, tapi bisa juga 0,6, bisa juga 0,4, bisa juga 0,2 gitu. Ada uncertainty-nya di sana gitu ya. Jadi bukan satu nilai tapi ada uncertainty-nya. Kemudian bisa kalau alfa 2, betanya 5, berarti nanti kita bisa lihat bahwa oh ternyata nilai yang paling mungkin adalah 0,2 ya. Atau misalnya ini 1 dan 3 gitu, nilai yang paling mungkin berapa gitu. Kita bisa lihat nanti ada expected value-nya juga yang kita bisa hitung ya. Jadi beta distribution yang lebih pentingnya untuk kita tahu sebetulnya adalah ini, ekspektasi dan variansinya. Ekspektasi adalah A per A plus B. Jadi kalau di kasusnya yang tadi, yang orange gitu ya, ini alfanya 2, betanya 5, berarti ekspektasinya adalah 2 per 2 plus 5 atau 2 per 7. Gitu ya. Kalau misalnya kasusnya yang ungu, berarti 2 berarti 2 per 2 plus 2 gitu atau 0,5. Nah, kalau di sini kan biasanya kalau udah yang bentuknya begini, nilai tengahnya, mediannya, modusnya dan ekspektasinya atau min-nya itu akan sama nilainya ya, setengah. Nah, kasusnya kira-kira seperti itu di sini. Ya, jadi ini ekspektasinya A per A plus B, atau kalau di literatur yang lain kalian ditulis alfa dan beta parameternya. Nah, variansinya adalah AB per A plus B kuadrat, A plus B plus 1. Ya, ini sama cara nyarinya seperti yang tadi. Oke, nah, kita mau lihat cara pemakaiannya aja. Jadi, apa yang bisa dilakukan dengan distribusi beta tadi? Kasusnya adalah, misalnya saya berikan contoh, ada Cafe Romeo nilainya dikasih rating bintang 5, bintang 4, bintang 2, bintang 1, dan seterusnya. Cafe Juliet lebih sedikit, bintang 5, 5, dan 4. Ya. Jadi yang pertama sebetulnya lebih banyak ratingnya, tapi ada yang ngasih bintang 2, bintang 1. Sementara yang bawah ya, dikasih ratingnya 5, 5, 4. Kalau dilihat sekilas sebetulnya yang bawah ini lebih besar nilainya, karena lebih banyak 5 dan 4-nya, nggak ada nilai 2 dan 1-nya. Sementara yang di atas ada.
tapi yang ngasih rating di atas lebih banyak. Jadi mana yang lebih bagus gitu? Pertanyaannya kan seperti itu. Ini kita mencoba memodelkan kasus kafe yang tadi ya, gitu, tapi dengan hitungan sendiri gitu, contoh sendiri. Ya, nah karena supportnya distribusi beta itu antara 0 sampai 1, maka yang perlu dilakukan adalah kita ubah dulu skalanya gitu. Yang tadinya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, anggap aja nggak ada bintang 0, jadi bintang 1 sampai 5 saja. Kita ubah menjadi antara 0 sampai 1. Gimana caranya? Salah satu cara paling gampang untuk mengubah skalanya adalah kalau 1 sampai 5, 1 paling kecil, 5 paling besar, berarti ini kita bisa hitung dengan membaginya dengan 5. Gitu ya. Anggaplah nggak ada bintang 0, bisa. Boleh ini langsung dibagi 5 gitu misalnya ya. Jadi bintang 1 itu akan menjadi 0,2, bintang 2 itu menjadi 0,4, bintang 3 itu menjadi 0,6, 4 menjadi 0,8, dan bintang 5 menjadi 1. Kira-kira seperti itu ya, salah satu alternatifnya. Ya, kalau ada bintang 0 sebenarnya ini akan menjadi 0, tapi kan 0-nya nggak ada, jadi kita langsung saja seperti ini. Ya. Nah, yang perlu dilakukan kemudian adalah nilai A-nya itu adalah 1 ditambah S. Sementara nilai B-nya, parameter B dari distribusi beta itu adalah 1 plus N minus S. S adalah setelah kita menormalisasi gitu ya, mengubah nilainya ini, ubah skalanya ini menjadi 0,2, 0,4 dan seterusnya sampai 1, itu dijumlahin semua gitu. Jadi ini berubah menjadi 1, ini 0,8, ini 0,4, ini 0,2 gitu ya. Yang ini. Nah, ini dijumlahin semua gitu. Kalau ini dijumlahkan semua, tambah, dan seterusnya gitu, kita dapat nilai S-nya berapa. Ya, yang ini berarti nilai S-nya adalah 1 tambah 1 tambah 0,8. Itu ya, S yang kedua. S-nya si Cafe Juliet gitu, SJ-nya lah gitu. Ya, ini berarti 2,8. Tapi perlu ada tambah 1 lagi di depan gitu, berarti 2,8 tambah 1 atau 3,8. Tambah 1 yang gitu. Ya. Atau nah B-nya berarti berarti ini benar ya, S ini S-nya saja, bukan A-nya. Jadi S dari J-nya itu 1 tambah 1 tambah 0,8. Kalau nanti kita mau menghitung nilai A-nya itu adalah 2,8. A dari J itu adalah 2,8 plus 1 atau 3,8. Itu kira-kira. Ya, kemudian B-nya berarti nanti adalah 1 ditambah N dikurang S. Nah, N-nya apa? N ini adalah jumlah datanya berapa? Kasusnya kalau J itu N-nya adalah 3, berarti ini sama dengan 1 ditambah 3 dikurang dengan, karena tadi S-nya 2,8, ya, S-nya 3,8, ya, ini berarti 3,8 gitu. Atau 1 tambah 3, 4, 4 kurang 3,8, ini adalah 0,2. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, setelah kita masukkan, berarti parameter A-nya untuk KVJ ya, ini kita bikin 2 model. Yang pertama KVJ, parameter A-nya adalah 3,8, kemudian parameter B-nya adalah untuk KVJ itu adalah 0,2. Ini masukin ke dalam distribusi beta, kemudian kita lihat yang untuk Cafe Romeo juga, sehingga kita dapat modelnya seperti ini. Ya, bahwa Cafe Romeo itu nilainya ya bisa jadi bintang 4, bintang 5, tapi bisa juga sedikit lebih rendah, tapi nggak mungkin kayaknya dia cuma dapat 1 bintang, lebih kecil kemungkinannya. Ya, kira-kira seperti itu. Cafe Juliet nggak tahu, karena kita cuma dia 3, sebenarnya dia masih mungkin sekali untuk dapat bintangnya 2 atau bintangnya 1 gitu. Lebih mungkin daripada yang pertama. Karena yang pertama kita udah jauh lebih banyak lihat 5 dan 4 kira-kira. Ya, ini parameternya kira-kira seperti itu. Setelah dihitung, maka kita dapat modelnya seperti ini. Tapi ini belum selesai karena ini baru melihat uncertainty-nya saja gitu. Nilainya harusnya mana yang lebih tinggi. Nah, pakai ekspektasi bisa, tapi kalau pakai ekspektasi kita membandingkannya, maka sama aja seperti tidak melakukan hal ini. Nggak ada bedanya. Karena yang kita hitung hanya rata-ratanya saja. Nah, cara yang lebih baik sebetulnya adalah kita bisa menghitung sejelek-jeleknya harusnya nilainya berapa. Gitu. Caranya dengan menggunakan asumsi central limit theorem. Jadi kita menghampiri distribusi beta yang tadi, ini diaproksimasi dengan distribusi Gaussian atau normal. Terus anggaplah kita mau melihat kemungkinan terburuknya. Gitu ya. Gimana cara melihat kemungkinan terburuknya? Itu pakai kuantil ke 5 gitu, atau 95% least plausible value-nya. Cara ngitungnya gimana? Dengan menggunakan skornya kita bisa hitung, atau nilai aslinya atau sejelek-jeleknya dia dapat nilainya berapa itu dengan mu dikurang 1,65 kali sigma gitu ya. Ini akan dapat kuantil ke 5. Kalau dengan
asumsinya dia aproksimasi distribusi Gaussian. Jadi ini adalah mu-nya, ya, yang bagian ini adalah mu-nya, bagian yang ini adalah sigmanya. Nah, sigmanya dari mana, mu-nya dari mana? Mu-nya kita dapatkan dari expected value dari X. Sementara ini kita dapatkan dari SD, standar deviasi dari X, gitu ya. Atau ini adalah akar dari variansinya. Ya, variansi dari X. Dengan aproksimasi seperti ini kan distribusi beta, ini ekspektasinya variansinya yang ini ya, yang di dalam. Kita akan dapat hitungannya bahwa skor Romeo itu 3,30, skor Juliet itu adalah 2,36. Jadi sejelek-jeleknya Cafe Romeo nilainya 3,3, sejelek-jeleknya Cafe Juliet nilainya 2,36. Nah, kalau kita udah dapat begini hasilnya, ya berarti kita bisa bilang bahwa skornya Cafe Romeo ternyata lebih bagus daripada Cafe Juliet. Ya, walaupun dia melihat ada nilai 1, nilai 2 gitu, tapi kita lebih yakin karena lebih banyak, sejelek-jeleknya harusnya tetap lebih bagus gitu, karena kita lebih banyak melihat nilai 5 dan 4 di Cafe Romeo. Jadi sesuai dengan intuisi kita gitu, kira-kira. Oke, berikutnya tentang distribusi Gaussian. Nah, distribusi Gaussian atau distribusi normal itu adalah salah satu yang paling sering muncul untuk variabel kontinu. Nah, ini berhubungan dengan central limit theorem. Jadi di central limit theorem sebetulnya ada beberapa variasinya ya dari central limit theorem, tapi intinya dia menjelaskan bahwa sum of random variables, independent random variables itu dengan kondisi tertentu akan mengikuti distribusi Gaussian atau distribusi normal, ya. Nah, jadi dia akan sering sekali muncul gitu di dunia nyata. Nah, ini dituliskan dengan X mengikuti distribusi normal dengan dua parameter, mu dan sigma square, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apa itu terdistribusi normal? Kenapa dinamakan distribusi normal? Salah satunya karena kita bisa menemukan distribusi normal ini di berbagai fenomena gitu, di alam gitu ya. Tinggi badan, misalnya berat badan gitu. Kalau kita menghitung, mengukur hal-hal yang random aja gitu, misalnya panjang laptop gitu ya, bisa jadi itu terdistribusi normal gitu misalnya. Tebakan terbaiknya pertama kali adalah dia terdistribusi normal gitu, misalnya. Atau kecepatan mobil gitu. Ya, kecepatan maksimal mobil itu bisa dianggap terdistribusi normal misalnya, atau berapa banyak apa ya, biasanya real ya, kita kan bicara real atau continuous random variable gitu, berarti yang sifatnya real gitu, suhu gitu misalnya ya, suhu badan manusia gitu, kalau kita ngukur itu juga bisa diasumsikan mengikuti distribusi normal. Ya, tadi sempat disebut bahwa ini jumlah berbagai pembacak yang independen, dan dengan jumlah sampel yang cukup, sebetulnya distribusi normal ini bisa menggambarkan populasi dengan baik. Gitu. Contohnya misalnya kita ngukur tinggi badan mahasiswa Al-Azhar aja gitu, atau mahasiswa Al-Azhar Prodi Teknik Informatika misalnya. Kalau cukup banyak anaknya, maka harusnya dia bisa cukup menggambarkan mahasiswa Al-Azhar seluruhnya gitu, rata-rata dan variansinya gitu ya, atau mu dan sigma square parameternya. Atau kalau misalnya kita mau yang lebih besar lagi, orang se-Al-Azhar bisa jadi itu menggambarkan orang se-Indonesia gitu, atau nggak usah sebesar itulah. Misalnya se-Jawa dulu gitu, tinggi badannya kira-kira seperti apa. Harusnya bentuknya akan mirip-mirip given enough sample gitu, itu sampelnya sudah cukup. Nah, contohnya seperti ini data pengukuran beneran, jadi ada orang-orang yang datang ke lapangan kemudian mengumpulkan datanya. Nah, kalau dilihat sebetulnya secara umum ini mengikuti distribusi normal gitu ya. Nah, data aslinya adalah histogram yang di belakang, yang garis putus-putus itu adalah yang kita sebut sebagai maximum likelihood estimation-nya dari distribusi normal. Jadi boleh dilihat lagi tentang materi MLI-nya di minggu sebelumnya. Tapi intinya adalah hasil pengukuran tinggi badan gitu ya. Dan kita lihat bahwa kalau di sini kasusnya ternyata ada orang-orang yang tidak sesuai gitu pengukurannya, artinya harusnya semuanya ada di bawah garis yang hitam, tapi kok ada spikes-nya gitu. Dan ternyata data ini di-generate dari ada orang-orang yang melakukan pembulatan pas pengukurannya. Gitu. Jadi mungkin dia males mengukur tinggi badannya lah gitu. Jadi ada yang 165, ada yang anggaplah 160 atau anggaplah 170 gitu. Karena dia males mengukur gitu untuk tinggi badan. Mungkin kan orangnya lebih tinggi dari dia gitu. Jadi dia males mengukur tinggi badannya. Ya, jadi untuk pengukuran tinggi badan, karena ada yang membulatkan 160, 165, 170, jadi kita melihat spikes-nya seperti ini. Nah, yang lebih bagus adalah kalau misalnya di pengukuran berat badannya gitu ya. Ini dilakukan oleh orang yang sama gitu ya, ada beberapa orang yang mengumpulkan data. Kita bisa lihat bahwa histogramnya berada di bawah garis yang hitamnya. Ini artinya datanya tersebar dengan cukup baik.
Jadi sebetulnya dalam pengenalan pola, visualisasi seperti ini saja sudah memberikan informasi kepada kita datanya sebagus apa sih gitu, atau sejelek apa. Ya, visualisasi itu bisa se-powerful itu. Dan di sini sebetulnya kita lihat bahwa kalau diperhatikan baik-baik, ada yang aneh di grafik ini, yaitu dia terlalu tergeser ke kiri gitu. Harusnya kan dia di tengah-tengah ya, kenapa dia nggak di tengah-tengah gitu. Sebenarnya ini juga menunjukkan bahwa ada outliers-nya di sini gitu. Tapi mungkin karena outliers gitu ya, kecil sekali atau jumlahnya kecil sekali, frekuensinya kecil sekali, jadi nggak kelihatan di grafik ini. Padahal sebetulnya ada gitu. Jadi mungkin ada orang yang berat badannya 160 atau lebih gitu, kasusnya. Ya, kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, yang perlu kalian ketahui dalam distribusi normal itu adalah kita menulisnya seperti ini X mengikuti distribusi normal dengan parameternya adalah mu dan sigma squared gitu ya, atau sigma kuadrat. Kemudian PDF-nya adalah ini 1 per akar 2 pi sigma squared eksponensial gitu ya, atau ini E pangkat gitu ya, minus X min mu dikuadratkan dibagi dengan 2 sigma squared. Ya, ini E pangkat something gitu ya. Kalau mau ditulis rapihnya gitu ya, terus satu barisnya eksponen pangkat dalam kurung gitu ya. Ini dalam kurungnya. Kira-kira seperti itu. Ya, bentuknya seperti ini. Nah, yang perlu kalian perhatikan sebetulnya adalah ini bagian depannya. Akar 2 pi sigma squared. Yang perlu kalian perhatikan sebetulnya adalah distribusi Gaussian itu bagian ininya yang menjelaskan Gaussiannya. Bagian yang kirinya, ya 1 per akar 2 pi sigma squared ini yang disebut sebagai normalizing constantnya. Ya, jadi bagian yang ini yang kita sebut sebagai normalizing constant. Normalizing constant. Kenapa kita bilang normalizing? Kenapa namanya konstan atau konstanta? Karena kalau diperhatikan yang variabel itu kan RV-nya itu kan ini ya. Random variabelnya kan X, sementara yang bagian kirinya itu nggak ada X-nya sama sekali. Gitu. Adanya parameter ini, tapi dia bukan X gitu. Jadi ini adalah konstanta. Sementara yang ini ada X-nya. Jadi ini yang variabel, yang berubah itu yang sebelah kanan. Kiri itu adalah normalizing constant. Artinya apa? Normalizing constant itu nilai inilah yang akan memaksa kalau kita integralkan antara minus tahingga sampai tahingga gitu ya. Kemudian ini X, Fx, dx. Kalau kita integralkan ini, maka nilainya menjadi 1. Gitu. Jadi ini yang membagi supaya Fx-nya itu jadi 1. Ya, integralnya X, Fx, dx-nya itu menjadi 1. Ya, nah, yang menyenangkan dari distribusi normal adalah parameternya itu menjelaskan ekspektasi dan variansinya langsung. Jadi ekspektasi dari X itu adalah mu, variansi dari X adalah sigma squared. Udah, itu aja. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, yang properti lain yang menarik dari distribusi normal itu adalah di cumulative distribution function-nya, CDF-nya. Gitu ya. Jadi, karena kita berurusan dengan distribusi kontinu, maka kita perlu ini sebetulnya kalau menghitung probabilitas. Tadi ingat bahwa kalau kita ngitung fx-nya saja, itu nilainya bisa jadi, ini lebih besar dari 0 dan tidak dibatasin. Gitu. Jadi fx itu bisa saja, boleh jadi fx itu lebih besar dari 1. Dan itu nggak masalah. Karena yang kita mau cari adalah p of x-nya, yang harus terbatas antara 0 sampai 1, itu adalah p of x-nya, gitu ya, probability dari x-nya. Nah, gimana caranya dari fx kita ubah ke px itu menggunakan CDF ini, gitu ya, cumulative density function, cumulative distribution function-nya, gitu ya. Caranya dengan menggunakan ini fx, f besar x, kalau tadi f kecil x, sekarang f besar x itu adalah rumus yang ini. Rumus ini apa? Rumus ini, rumus yang di bawah ini adalah yang disebut sebagai CDF ini. Phi, ini bacanya phi. X minus mu per sigma. Ini apa sih X minus mu per sigma? X minus mu per sigma itu yang dikenal sebagai Z score. Ya, ini adalah Z score. Jadi X minus mu per sigma. Apa yang dilakukan sebetulnya? Yang dilakukan di sini adalah mengubah nilainya. Jadi yang tadinya X mengikuti distribusi normal dengan parameter mu dan sigma square, itu kita ubah. Ini dijadikan X mengikuti distribusi normal dengan parameter 0,1 atau yang dikenal sebagai standard normal distribution ya, atau standar Gaussian. Ya, standar normal distribution adalah ketika distribusi normalnya mu-nya 0, variansi dan atau standar deviasinya 1. Gitu ya. Itu standar normal distribution. Jadi, setelah kita mengubah ke Z score-nya gitu ya, dan kita menjadikan standar normal distribution, ngerjain itu jadi lebih gampang gitu. Kalau kalian pernah familiar dengan tabel Gaussian, ya sebetulnya yang dilakukan ini. Jadi yang dari normal distribution diubah menjadi standar normal distribution, baru kita cari CDF-nya dengan menggunakan tabel.
Contohnya, misalnya kalau kita mau mencari peluang orang dengan tinggi badan antara 150 sampai 160, maka ini kita ubah permasalahannya, yang tadinya antara probabilitas antara 150 sampai 160, ini menjadi F 160 dikurang F 150. Artinya, yang kita cari adalah kita mau mencari ini, ya ini 160, kemudian kita juga coba cari yang 150 ke bawah gitu. Jadi ini, tuh nggak kelihatan, kita ganti. Ini misalnya. Ya, jadi intinya daerah yang ini kan 150 ke bawah gitu ya, sampai ke sini. Nah, yang kita tulis, daerah yang ini yang kita tulis sebagai F 150. Nah, daerah yang merah tadi, yang merah itu sampai ke sini juga ya. Jadi nggak cuma di sana, tapi sampai ke sini juga. Ini yang F 160-nya. Nah, kalau kita kurangin 160 dikurang 150, maka kita akan dapat daerah yang di tengahnya, atau jadi seperti ini. Itu adalah daerah terakhir. Nah, ketika udah kita hitung probabilitas dalam rentang seperti ini, baru nanti dipenuhi syarat yang tadi, bahwa probabilitasnya dari X itu antara 0 sampai 1. Gitu kira-kira. Ya. Oke. Nah, ini beberapa bentuk distribusi Gaussian gitu ya, dengan berbagai parameter. Kalau mu-nya 0, sigmanya setengah gimana, mu-nya 0, sigmanya 1 gimana, dan seterusnya. Nah, perhatikan bahwa kalau sigmanya lebih kecil, maka bentuknya jadi lebih pipih. Ya, bandingkan antara yang merah dengan yang biru. Yang biru itu mu-nya 0, sigmanya setengah. Yang merah mu-nya 0, sigmanya 1 gitu. Ya, yang biru jadi lebih pipih daripada yang merah. Artinya dia lebih yakin gitu. Kalau diingat-ingat sebetulnya variansi itu adalah kan variansi dari X itu kan adalah expected value juga ya. Expected value dari X dikurang dengan expected value-nya. Expected value dari X juga gitu. Dikuadratkan. Ya, artinya rata-rata dari selisih antara setiap nilai dengan rata-ratanya. Ya, artinya kalau selisih dengan rata-ratanya lebih kecil, kan berarti dia lebih pipih, nilainya lebih mungkin untuk di satu nilai ini saja. Gitu. Jadi nggak jauh-jauh dari nol, semakin tidak jauh dari nilai rata-ratanya. Kalau sigmanya kecil. Ya, gambarannya seperti itu. Ya. Nah, nilai mu-nya yang menggeser-geser grafiknya. Perhatikan yang abu-abu sama yang biru misalnya. Nilainya, kalau dilihat standar deviasinya sama, ini sama-sama setengah. Tapi mu-nya membuat dia bergeser, nilai tengahnya jadi bergeser. Gitu. Yang ini 0, yang ini minus 2. Ya, ini minus 2 yang abu-abu. Ya, kalau yang ini kuning sama nih, titik tengahnya di 0 tapi mu-nya lebih atau sigmanya lebih besar dari 1. Jadi nggak 1 tapi 2. Jadi dia lebih lebar. Titik tengahnya sama di 0 tapi dia jadi lebih lebar. Ya. Nah, dalam mencari standar normal distribution tadi, itu sebetulnya kita hanya memainkan parameter ini, mu dan sigmanya, supaya kita dapat nanti mu-nya itu adalah 0 dan sigmanya itu adalah 1. Inilah yang membuat dia menjadi distribusi standar normal. Jadi yang merah ini yang standar normal distribution. Nah, gimana cara mengubahnya? Ya tadi, dengan menggunakan Z-score. Untuk setiap nilai kita ubah X minus mu per sigma, Z-score. Ya, jadi kita dapat semua nilai Z yang baru, atau dari X yang kita transform jadi Z, terus baru kita bisa hitung dengan menggunakan standar normal distribution. Cukup jelas ya? Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya semua nilai observasinya sama, gitu, dari random variable, anggaplah kita punya random variable tertentu, terus semua observasinya sama, grafiknya gimana? Grafiknya berarti nanti akan tinggi sekali gitu kan, karena kalau kasusnya di sini, ini yang merah, atau dari yang kuning dulu, yang kuning sigmanya 2, ini 0 semua ya, mu-nya ya. Kalau ini kuning dia 2, seperti yang kuning, lebar sekali, ketika merah dia lebih kecil jadi 1, ketika yang biru dia 0,5 jadi lebih pipih lagi. Kalau semua nilainya sama, maka ini sigmanya itu akan mendekati 0 gitu. Sehingga nanti ini jadi tinggi sekali. Kalau kita lihat sekali lagi bentuk PDF-nya, kalau diingat-ingat bentuk PDF-nya kan selalu 1 per akar 2 pi sigma square gitu. Jadi dia ngaturnya di sini kan. Si sigma yang ini itu kan sebenarnya mengubah-ubah yang ini. Ya kalau misalnya kita ubah mendekati 0, maka jadi tinggi sekali gitu nilai fx-nya.
itu akan besar sekali gitu ketika ini proportional to gitu ya. Ini akan besar sekali nilai fx-nya gitu. Artinya dia akan jadi tinggi sekali dan pipih sekali. Bentuknya kira-kira seperti itu. Jadi kayak garis aja gitu ke atas. Gambarannya seperti itu. Oke, so nah pertanyaannya adalah gimana cara nyari mu-nya dengan sigma squared-nya tadi. Ya, sigma kuadratnya cara dapetinnya gimana gitu ya dengan menggunakan MLE gitu ya. Itu yang udah kita tahu sebelumnya, maximum likelihood estimation-nya. Jadi kita menggunakan likelihood function atau probability of seeing the data given the model gitu ya. Ini probability of seeing the data given the model. Datanya adalah X, modelnya kalau di sini kasusnya karena ada dua parameter mu dan sigma squared. Kemudian ini adalah produk dari semua datanya, ya, semua XI, kemudian dikali dengan ini PDF-nya. Ya, kira-kira seperti itu. Dikalikan satu trik yang perlu diketahui lagi selain yang kita sudah bahas di pekan sebelumnya adalah sigma squared-nya kita ubah menjadi gamma atau precision gitu ya. Ini parameter ini istilahnya precision. Kalau ini tadi standar deviasi atau variansi, gamma ini satu per variansi itu adalah precision istilahnya. Nah, baru nanti setelah kita ubah jadi gamma, jadi yang ini kita ubah jadi gamma, yang ini kita ubah jadi gamma, baru nanti kita lakukan seperti yang kemarin-kemarin sudah dilakukan ya, di pekan lalu sudah dilakukan. Terapkan fungsi log sini, kemudian cari turunan pertamanya, set sama dengan 0, turunan pertamanya turunan parsial ya, terhadap mu dan terhadap gamma, karena tadi kita mengubah parameternya menjadi gamma. Hitung punya hitung, hasilnya adalah seperti ini. Nah, kalau kalian lihat nanti, ketika ini di set sama dengan 0, dua-duanya, perhatikan bahwa titik maksimumnya untuk mu itu adalah, atau titik di mana likelihood-nya menjadi maksimum adalah ketika mu-nya itu sama dengan 1 per n sigma i sama dengan 1 sampai n xi, dan variasinya adalah 1 per n sigma i sama dengan 1 sampai n xi minus mu square. Ini apa ya? Kalau dilihat-lihat lagi, sebetulnya ini adalah yang kita udah tahu selama ini, jadi ini adalah rata-ratanya, ini adalah variasinya. Gitu. Ya, jadi ini yang kita udah hitung-hitung dari kemarin, gitu, yang kita udah cari dari kemarin, ternyata itu yang menjelaskan distribusi normalnya. Jadi ya, kembali ke awal lagi, gitu. Ke parameternya itu ya ekspektasinya ya variansinya juga, dan itu nilai yang paling mungkin. Ya udah, that's it. Ya, itu maximum likelihood estimation. Makanya distribusi normal tuh punya properti seperti ini yang mempermudah perhitungannya, gitu. Ya, relatif mempermudah perhitungannya. Oke, so kira-kira seperti ini grafik maximum likelihood estimation. Jadi misalnya saya punya data dalam satu dimensi, ini tinggi badan gitu misalnya, antara 130 sampai 200. Terus ada titik-titik yang biru ini, kalau saya gambarkan histogramnya seperti yang warna biru, kemudian saya coba cari nilainya. Jadi saya ngitung rata-rata dari titik-titik yang biru ini, saya ngitung nilai rata-ratanya, saya ngitung nilai sigma squared-nya yang paling mungkin berapa. Setelah saya dapat, kemudian saya asumsikan ada distribusi normal dengan parameternya tadi sigma mu dan sigma squared-nya. Terus saya gambar antara 130 sampai 200 gitu ya. Kalau misalnya kita asumsikan X mengikuti distribusi ini, kita hitung nilai PDF-nya, kita gambarin dalam kurva, maka bentuknya adalah yang merah. Jadi yang merah ini adalah maximum likelihood estimation. Ini adalah MLI. Yang biru adalah histogram dari datanya, kurva merahnya ini yang disebut sebagai MLI-nya, maximum likelihood estimation. Cukup jelas sampai di sini? Oke, nah kita lanjut lagi ke multivariate Gaussian. Jadi dalam multivariate Gaussian, sebetulnya ini adalah ekstensi dari yang sebelumnya. Jadi kalau di distribusi Gaussian, kita bicara satu variabel saja, jadi X saja. Kalau di sini adalah vektor dari X, gitu. Jadi bukan X1 saja, bukan X saja, tapi ada X1, X2, X3, gitu misalnya, dan seterusnya. Dan ini bukan I dalam jumlah data tadi, tapi ini adalah variabel pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Misalnya ini tinggi badan, X1 menggambarkan tinggi badan, ini berat badan, gitu misalnya. Nah, X3 misalnya gaji, atau apapun itulah, gitu ya, bisa yang lain-lain. Dan seterusnya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau menggabungkan beberapa variabel atau join distribution-nya, gitu ya, join probability yang kita mau hitung, maka kita bisa menggunakan multivariate Gaussian ini, asumsi multivariate Gaussian. Di multivariate Gaussian ada dua parameternya sama. Kalau tadi ada mu x mengikuti distribusi normal dengan mu dan sigma squared. Maka di sini sebetulnya yang dipakai juga sama.
mu dan sigma, tapi sigmanya adalah sigma besar. Sigma ini bukan sum, ini tidak sama dengan sum. Ya, ini bukan summation, ini adalah sigma besar. Ini sigma. Jadi mu dan sigma, sigma besar. Kalau dilihat bentuknya mirip seperti PDF yang tadi, gitu ya. Ini kan x minus mu inverse dari sigma, kemudian x minus mu. Jadi ini di sini kasusnya sigma itu adalah matriks atau istilahnya covariance matrix. Kenapa covariance? Karena nanti dia menjelaskan tidak hanya masing-masing variabelnya, tapi hubungan antar variabelnya. Ya, makanya covary ketika dia bergerak atau berubah-ubah bersama-sama. Gitu. Kayak misalnya kita melihat tinggi badan dan berat badan. Ketika orang tinggi sekali, maka berat badannya juga besar kan. Gitu. Jadi kalau misalnya tinggi badannya 200 cm gitu misalnya, nggak mungkin tinggi badannya 30 kg gitu. Kecil kemungkinannya gitu. Lebih mungkin kalau misalnya tinggi badannya 200 cm, saya misalnya ini 70 kg, lebih masuk akal gitu, make sense. Itu 80 kg atau 100 kg bahkan gitu. Itu lebih make sense gitu. Ya, atau probability-nya jadi lebih besar gitu. Nah, itu yang dicoba dijelaskan dengan covariance matrix ini, gitu. Hubungan antar variabelnya. Gitu. Ya, jadi sigma itu adalah covariance matrix, setiap elemennya itu adalah sigma ij itu dihitung dengan kovariansi dari xi xj. Dan covariance matrix itu harus simetris. Jadi misalnya kita punya dua variabel ya, x1 dan x2 atau xi dan xj lah gitu misalnya ya, xi dan xj. Xi anggaplah misalnya ini tinggi badannya, ini adalah berat badannya. Ya, maka nanti kita akan punya sigma besar dengan ini adalah sigma ii, sigma ij, sigma ji dan sigma jj gitu ya. Ini covariance matriksnya. Nah, sigma ii ini nilainya sama kayak ngitung sigma i dikuadratkan. Sigma jj ini nilainya sama kayak sigma j dikuadratkan. Ya, jadi ini sama kayak kita ngelihat satu variabel aja, ini ngelihat satu variabel aja, yang ini juga ngelihat satu variabel aja. Sementara sigma ij-nya itu harus sama dengan sigma ji. Ya, nilainya harus sama sehingga sigmanya atau covariance matriksnya ini menjadi simetris. Jadi nanti bentuknya bisa jadi adalah nah ini 3,0, ini misalnya tinggi badan ya tadi ya. Ya, boleh. Misalnya ini sigmanya ini 20 cm gitu misalnya, ini 0,8 misalnya. Ini ini 10 gitu misalnya ya. Yang perhatikan bahwa ini dan ini harus sama nilainya. Sama. Oke ya, jadi sekali lagi covariance matrix itu harus simetris gitu ya. Dan covariance dari xi xj itu adalah ekspektasi dari xi minus mu i xj minus mu j gitu ya. Sehingga nanti kalau kalian hitung covariansi dari xi gitu ya untuk bagian sigma i-nya tadi, ini adalah ekspektasi dari xi minus mu i xi minus mu i ya, atau ini adalah ekspektasi dari xi minus mu i kuadrat. Ya, atau ini kembali ke bentuk variansi lagi. Ya, jadi kovariansi xi itu sebenarnya ada variansinya gitu. Dan ini nilainya akan sama dengan sigma ii. Ya, ini cara menghitungnya seperti ini. Oke. Nah, kalau kita lihat sebetulnya bivariate Gaussian atau distribusi Gaussian atau random variable Gaussian dengan dua variabel, gitu ya, dua variabel. Kalau di sini kasusnya adalah petal length dan petal width, itu bentuknya jadi seperti ini ya. Jadi dia dimensi ketiganya sekarang adalah probabilitasnya. Semakin tinggi maka probabilitas munculnya semakin besar gitu. Kira-kira seperti itu nilainya. Jadi nilai yang lebih mungkin itu antara, jadi kalau di sini kasusnya mungkin antara 0,2 sampai 0,3, dari petal width-nya dan petal length-nya antara 1,2 sampai 1,6. Ya, kira-kira seperti itu kalau dalam 3 dimensi. Yang lebih mudah dilihat sebetulnya adalah dengan menggunakan kontur plot nanti gitu. Jadi dari atas, sudut pandangnya dari atas gitu. Jadi dengan kalau kita melihat di peta gitu misalnya yang warnanya lebih gelap gitu ya, coklat gitu berarti tinggi sekali, kemudian kuning lebih rendah, hijau itu berarti dataran rendah. Kira-kira seperti itu. Ya, ini juga sama gitu. Nanti kita lihat dari atas seperti apa kontur plot. Tapi intinya ini untuk bivariate Gaussian, dua variabel gitu ya, distribusi Gaussian dengan dua variabel. Nah, kalau kita bicara 3 variabel, 4 variabel, dan seterusnya gimana?
visualisasinya nggak bisa dilakukan gitu. Kita nggak bisa ngelihat semua variabelnya disatukan gitu, nggak bisa gitu. Paling maksimal 2 variabel seperti ini. Tapi mathematically speaking, kita tetap bisa melakukan hal tersebut. Ya, dan sama dengan kasus di univariate, maximum likelihood estimation-nya untuk multivariate Gaussian adalah hitung rata-ratanya, hitung variansinya. Ini untuk masing-masing variabel aja. Ya, jadi tidak ada yang berbeda di bagian itu. Untuk nanti kasusnya kovariansinya berarti ini XI minus mu I, XJ minus mu J. Udah gitu aja. Sama kok cara perhitungannya. Ya, jadi idenya seperti ini, misalnya kita punya 2 variabel, ini adalah tinggi badan gitu ya, ini yang tinggi badannya, ini adalah berat badannya misalnya. Terus kita lihat sebaran datanya seperti ini ya, ini hasil pengukurannya. Terus kalau kita mau apply maximum likelihood estimation-nya, kita hitung sebenarnya nilai rata-rata tinggi berapa sih, variansi tinggi berapa, rata-rata berat badan berapa, variansi berat badan berapa, dan kovariansinya berapa. Jadi kovariansi tadi yang menjelaskan hubungan antara tinggi badan dengan berat badannya, kita mendapatkan grafik seperti ini. Ini kontur plotnya. Gitu ya. Jadi nilai yang lebih mungkin adalah di sini, tapi ini yang lebih mungkin berikutnya sampai yang lebih tidak mungkin yang di luar. Perhatikan bahwa nilai kayak misalnya tinggi 180 lebih itu ya lebih nggak mungkin. Jarang kan kita menemukan orang yang tinggi badannya 180-an lebih kalau di Indonesia gitu. Atau yang tinggi badannya di bawah 150 gitu. Nah, ini kasusnya orang dewasa ya, data pengukuran tinggi badan orang dewasa. Nah, kalau di probabilitas tadi kita lihat satu variabel saja, mungkin jarang lihat yang tinggi badannya 140 atau yang tinggi badannya 180 lebih. Tapi kalau kita lihat dalam 2 dimensinya, kita juga bisa mengatakan bahwa data, misalnya data yang ini jarang ditemukan. Artinya, secara tinggi badan, dia mungkin sekali ditemukan. Tinggi badannya itu antara, ya anggaplah di sini, saya approximately 168 cm. Sangat sangat awam kan sebetulnya orang dengan tinggi badan 168 cm kalau di Indonesia. Tapi yang tinggi badannya 168 cm dan berat badannya itu lebih dari 100 kg, itu jarang ditemukan. Gitu. Sehingga probabilitasnya kecil sekali, gitu. Jauh kan dari titik tengah ini, jauh dari sini. Jadi probabilitas menemukan ini itu kecil. Gitu. Anggap misalnya ini adalah variabel X gitu, atau X itu, berarti probabilitas dari X-nya untuk daerah sini gitu, itu lebih kecil, gitu, kecil sekali. Gitu. Approximately 0,000 something gitu, 1 gitu misalnya. Atau kecil sekali lah gitu kira-kira. Ya. Jadi gambarannya seperti itu. Ini adalah kalau kita lihat dari atas ini kontur plot ya. Jadi yang lebih tinggi yang di tengah makin keluar makin kecil probabilitasnya. Ya, dan yang paling luar itu probabilitasnya makin mendekati 0. Kira-kira begitu. Nah, ada poin-poin penting yang perlu kita ketahui dulu dari distribusi Gaussian. Nah, di distribusi Gaussian jumlah dari Gaussian random variables itu adalah Gaussian. Jadi kalau misalnya kita punya X mengikuti distribusi Gaussian dengan, misalnya kita punya mu X dengan sigma X square, misalnya ya, terus kemudian kita punya variabel lain namanya Y, gitu. Kemudian distribusi normal, ini mu Y dan sigma Y kuadrat, kira-kira seperti itu, maka X plus Y, dia kalau ini dijumlahkan, kalau dia independen ya, Gaussian independent random variables, jadi X dengan Y independen, kalau tadi kan tinggi badan dan berat badan, dia nggak independen. Nah, kalau dia independen, X tambah Y-nya, maka ini akan mengikuti distribusi Gaussian juga. Gitu. Ya, ini akan mengikuti distribusi Gaussian, ini adalah mu X plus mu Y nanti. Gitu. Kemudian yang ini adalah something, saya lupa apa, nanti bisa dicek. Tapi intinya sum of independent random variables-nya itu adalah distribusi Gaussian juga. Nah, dari sini sebetulnya yang lebih penting adalah yang ke nomor 2-nya, yang sini. Karena berdasarkan yang di atas, kalau kita bikin generalisasinya, kita akan menemukan bahwa bukan hanya X plus Y itu mengikuti distribusi normal atau Gaussian, tapi kombinasi linearnya, artinya misalnya kita punya AX plus BY, itu juga akan mengikuti distribusi normal. Joint distribusinya itu juga akan berupa normal atau Gaussian. Nah, ini yang nanti akan kita pakai kalau setelah beberapa pertemuan, kita akan lihat ini di linear model, atau linear regression. Di linear regression kita akan lihat bahwa asumsi distribusi Gaussian ini akan kepakai lagi. Gitu. Ya, persisnya, dan nanti kalian boleh cek, kita akan melihat bahwa kalau misalnya kita punya, saya misalnya variabel X gitu ya, di distribusi normal nanti, di linear regression nanti, yang kita mau lihat adalah
Y sama dengan MX plus C. Gitu ya. Ini hubungan linearnya. Plus nanti ada epsilon belakangnya. Nah, epsilonnya lah yang kita anggap nanti mengikuti distribusi normal dengan ini 0 dan ini sigma squared gitu misalnya. Sehingga nanti nilai Y-nya itu akan mengikuti distribusi normal dengan parameter MX plus C, dan ini adalah sigma squared. Ya, dan Y bisa dilihat sebagai random variable dengan rata-ratanya adalah MX plus C. Gitu. Nah, ini syaratnya dilihat dari yang nomor 2 ini. Ya, dilihat dari sini. Oke, dan properti lain yang penting dari distribusi Gaussian adalah kalau misalnya Px, Y itu join probability-nya adalah multivariate Gaussian, atau join distribusinya adalah multivariate Gaussian, maka baik Px maupun Py, Px given Y, dan Py given X itu semuanya adalah Gaussian. Jadi propertinya sangat menyenangkan sekali untuk melakukan perhitungan dengan multivariate Gaussian. Ini sebabnya Gaussian itu biasanya sering dipakai dasarnya untuk suatu random variable. Asumsi paling gampangnya adalah ini, karena perhitungannya jadi jauh lebih mudah. Walaupun mungkin nggak 100% tepat gitu, atau bukan yang paling tinggi, tapi approximately ini masih cukup bagus. Gitu ya. So, ikhtisarnya sejauh ini kita udah bahas tentang distribusi uniform. Apa itu distribusi uniform? Dalam bentuk kontinu itu seperti apa? Ya, tadi kasusnya untuk replenishment lead time misalnya. Terus distribusi beta yang kita pakai untuk memodelkan uncertainty kita terhadap probabilitas. Jadi probabilitas suksesnya bukan hanya satu nilai, tapi mengikuti distribusi tertentu lagi, gitu, atau ada probabilitasnya lagi. Itu distribusi beta. Kemudian kita bergerak ke distribusi Gaussian atau distribusi normal yang banyak sekali dipakai di mana-mana, punya properti-properti yang memudahkan perhitungan dan sangat sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, cara perhitungannya seperti yang tadi. Kalau di sini sekali lagi kita tulisnya distribusi uniform, ini adalah uniform random variable dengan dua parameter. Misalnya ini adalah alpha dengan beta gitu ya. Terus kemudian ini X mengikuti distribusi beta, ada dua parameter di sini, ada A dan B, atau alpha dengan beta juga boleh, terserah namanya apapun. Sini adalah normal dengan parameternya dan sigma square. Gitu ya. Di beta tadi A-nya adalah suksesnya, B adalah gagalnya. Di uniform ini nilai paling kecil, B nilai paling besar. Kalau di distribusi normal, parameternya menjelaskan mu itu rata-ratanya, sigma square itu variansinya. Udah, that's it. Ya. Jadi ini tentang beberapa distribusi kontinu yang kita bisa bahas hari ini. Kalau butuh materi lebih lengkapnya, nanti silahkan lihat yang pengantar statistika lagi. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang Bayes classifier, ya, Bayesian classifier, bagaimana memanfaatkan Bayes rule untuk membentuk sebuah classifier atau melakukan klasifikasi. Kemudian kita bahas tentang naive Bayes. Jadi asumsinya adalah independensi jika diketahui kelasnya apa. Gitu. Nanti kita akan lihat. Karena tadi naive itu berhubungan dengan conditional independence, maka nanti kita akan bahas apa itu conditional independence, atau independensi bersyarat. Materinya bisa lihat di sini. Untuk normal distribution, lihat aja yang dari Stanford C109, atau bisa lihat materi tentang probability juga dari machine learning pattern recognition, sama tentang Gaussian distribution-nya juga bisa di sana. Ya, itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga cukup jelas. Silakan di-review lagi materinya, karena ini akan sering kepake ke beberapa materi setelah ini. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.